Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku sekalian dimanapun kalian berada? Pada kesempatan kali ini, kalian masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh, belajar di rumah saja. Untuk itu, saya Ade Bunyamin akan menyampaikan materi mata pelajaran seni budaya bab 15 tentang merancang pementasan. Diharapkan setelah mempelajari bab ini, kalian sebagai siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah merancang pementasan teater, mengidentifikasikan kebutuhan pementasan teater. Yang kedua, mendeskripsikan langkah-langkah merancang pementasan teater. Yang ketiga, mengeksplorasi tata teknik pentas dalam bentuk rancangan pentas. Kemudian yang keempat, diharapkan siswa-siswi kelas 7 mampu merancang tata teknik pentas. Dan yang kelima, diharapkan kalian mampu mengkomunikasikan rancangan pementasan secara lisan ataupun tertulis. Baiklah adik-adikku sekalian, setelah kalian mengetahui tujuan dari pembelajaran bab 15 tentang merancang pementasan ini, apakah kalian suka atau pernah melihat pertunjukan teater? Pertunjukan teater bisa dilihat atau disaksikan melalui media internet, melalui YouTube, atau menonton secara langsung live di studio ataupun di gedung teater. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memulai menjelaskan mengenai seni teater. Apakah seni teater itu? Seni teater adalah salah satu bentuk kegiatan manusia yang secara sadar menggunakan tubuh sebagai unsur utama. Seni teater disebut juga seni pertunjukan yang ditunjang dengan unsur gerak, suara, bunyi, dan rupa yang dijalin dalam sebuah cerita pergulatan tentang kehidupan manusia. Pada pelaksanaannya, seni teater selalu membutuhkan banyak orang. Teater dikenal sebagai seni kolektif, satu dengan yang lain saling membutuhkan. Nah, dalam merancang pementasan teater, ada beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membentuk panitia. Pementasan teater supaya lebih terarah perlu dibentuk kepanitiaan yang akan bertanggung jawab pada bidang kerjanya masing-masing. Ketika kamu membentuk kepanitiaan, yang harus diperhatikan adalah menyatukan hati dan kesadaran semua yang terlibat untuk tujuan, yaitu membuat pementasan yang baik, berhasil, dan sukses. Pementasan harus terlaksana sebagai sebuah pertunjukan yang memberikan pembelajaran berharga bagi semua pendukung dan penonton. Kepanitiaan bekerja dengan baik sehingga berhasil mendatangkan banyak penonton yang bisa menghargai pementasan kita. Kesuksesan yang diraih memotivasi kita untuk mementaskan kembali pertunjukan yang baru dengan lebih baik lagi. Jika panitia sudah terbentuk, maka haruslah menyusun tugas, fungsi, dan tanggung jawab setiap unit sehingga lebih mudah dalam melakukan organisasi kerja. Panitia merupakan organisasi yang bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan pementasan teater. Setiap anggota panitia harus mengetahui orang yang diberikan laporan jika ada permasalahan di lapangan. Ketua panitia merupakan manajer di dalam organisasi pementasan. Ketua bertanggung jawab terhadap keberhasilan pementasan. Anggota panitia memiliki kewajiban untuk saling membantu dengan unit lain sehingga beban kerja terbagi rata. Nah, setelah panitia sudah terbentuk, langkah selanjutnya adalah membagi tugas masing-masing anggota panitia. Nah, seperti apa tugas dan fungsi pimpinan produksi,
pimpinan artistik, manajer panggung, asisten manajer panggung, penata lampu, penata musik, penata gerak, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah kepanitiaan terbentuk, lalu harus membuat rancangan pentas. Pembuatan rancangan pentas harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari naskah yang sedang digarap. Naskah yang menceritakan tentang lingkungan di hutan, maka rancangan, setting, atau latar belakang panggung dapat berupa gambar hutan lengkap dengan pohon-pohon yang dibuat 3 dimensi. Perlengkapan properti atau peralatan yang mendukung suasana di atas pentas perlu dibuat seperti batu-batu, ranting, rumah kayu, setting, dan properti sebaiknya dibuat dengan kreativitas dan memanfaatkan bahan-bahan bekas. Bahan-bahan bekas dapat dibentuk menjadi benda yang mempunyai nilai keindahan. Pengetahuan tentang tata teknik pentas diperlukan untuk mengenal dan mengetahui cara kerja yang baik dalam merancang pementasan. Pengenalan istilah tempat pementasan untuk teater dan beberapa jenis arena pentas bisa memberikan gambaran untuk lebih kreatif dan merancang pementasan. Panggung yang dimaksud bukan hanya berupa panggung teater yang sudah resmi dibangun dalam gedung pertunjukan. Kamu bisa menggunakan ruang kelas, aula sekolah, bahkan lapangan sekolah bisa dijadikan panggung tempat pertunjukan teater. Kreativitas dan pemahamanmu tentang tata pentas bisa terwujud. Nah, berikut ini beberapa contoh panggung dan tempat pementasan yang dapat digunakan sebagai sumber inspirasi. Ada teater arena bentuk U, ada teater arena berbentuk melingkar, ataupun ada teater arena berbentuk bujur sangkar. Setelah menyusun kepanitiaan, kemudian setelah membuat rancangan pentas, kegiatan yang harus kalian lakukan yang ketiga adalah melakukan latihan. Proses latihan sangat diperlukan dalam merancang pementasan teater. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha dan kerja keras. Latihan teater biasanya dipimpin oleh pelatih teater atau koordinator latihan.